berupa baterai dapat dan baterai terendam dalam air. The waterproof can be defended by polishing and duties only when you are into water. Apabila tekanan udara di kabin berkurang secara Dadah Oma. Dadah Oma. Dadah. Pertimbangan ya Oma. Sejak tahun 2021 ini pengelolaan Asrama Haji Gorontalo sudah dikelola dengan cara mandiri atau dengan sistem penerimaan negara bukan pajak. Otomatis semakin besar penerimaan negara bukan pajaknya atau PNBP-nya Asrama Haji, maka semakin besar operasional atau anggaran yang bisa dikelola oleh Asrama Haji untuk pengembangan gedung-gedung maupun pemeliharaan gedung-gedung yang sudah ada. Nah, berdasarkan ini kami juga ada regulasi tentang tarif PNBP Asrama Haji berdasarkan keputusan Menteri Agama tahun 2018. Nah, di tarif itu biaya manasik haji jamaah atau masyarakat yang masuk ke asrama haji itu untuk orang dewasa 10.000 dan anak-anak Rp5.000. Inilah yang menjadi dasar kami membuat membuat karcis masuk atau tarif masuk, sehingga tarif masuk ke asrama haji ini menjadi legal, dan ini kami setorkan ke kas negara, dan selanjutnya 80% dari anggaran itu akan dikembalikan lagi ke asrama haji dalam bentuk biaya-biaya operasional yang ada di asrama haji. Hotel ini dibangun dengan desain 4 lantai dengan struktur 4 lantai, jumlah kamar 120 kamar dengan standar Hotel Bintang 3. Hotel ini juga bisa digunakan oleh masyarakat umum, bukan hanya yang beragama Islam, tapi yang non-Muslim pun bisa menggunakan fasilitas asrama haji ini. Di depan hotel ini kami membangun miniatur Ka'bah yang dikelilingi dengan taman yang indah. Nah, ketika membangun miniatur Ka'bah ini, kami mengharapkan, memang tujuan kami memang ke depan ini bisa menjadi salah satu tempat wisata religi ya. Jadi masyarakat bisa melihat bagaimana miniatur Ka'bah, bagaimana Ka'bah itu, bagaimana minimal masyarakat itu tahu, oh di sini posisi Hajarul Aswad, oh di sini posisi Hijir Ismail, oh di sini posisi Makom Ibrahim. Nah, ini kami buat semirip mungkin dengan yang ada di Mekah, sekalipun dalam ukuran dimensinya itu memang tidak sesuai dengan ukuran yang ada di sana. Ya, namanya miniatur berarti dia tidak sesuai dengan yang ukuran aslinya. Nah, tapi model dan karakteristik yang ada dalam bangunan ini memang sangat menggambarkan Ka'bah yang ada di Mekah. Di luar Ka'bahnya ini atau di sekitaran miniatur Ka'bah ini kami buat taman-taman yang indah, sehingga masyarakat ataupun jamaah itu setelah melaksanakan tawaf itu mereka bisa duduk-duduk atau sambil berrekreasi di asrama haji. Yang berikut kami juga telah membangun di depan dari Ka'bah ini, kami telah membangun gedung miniatur lintasan sa'i. Lintasan sa'i kalau yang aslinya itu panjangnya 450 meter, kalau yang ada di asrama haji ini panjangnya hanya 70 meter dengan lebar 9 meter. Ini memang secara ukuran itu memang masih jauh dari ukuran yang ada di Mekah. Namun interior maupun ornamen-ornamen yang ada di dalam lintasan sa'i ini, ada bukit Safa, ada bukit Marwanya, ada lintasan hijau, itu dibuat semirip mungkin dengan yang ada di Mekah, sehingga jamaah yang mau melaksanakan manasik itu bisa melaksanakan praktek langsung di gedung lintasan sa'i. Dan untuk masyarakat umum yang hanya datang sekedar untuk berwisata religi atau untuk anak-anak sekolah yang sedang belajar tentang rukun-rukun Islam ataupun tentang cara berhaji, umroh, itu mereka benar-benar belajar dengan melihat langsung
ornamen-ornamen atau miniatur-miniatur yang ada di Mekah ini. Nah, lintasan sa'i ini menjadi salah satu destinasi, salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat karena mereka ingin melihat bagaimana lintasan sa'i itu yang sebenarnya. Di situ ada Bukit Safa, ada Bukit Marwahnya, dan memang di situ dibuat semirip mungkin dengan Bukit Safa dan Marwah yang ada di Mekah. Selanjutnya kami juga punya satu gedung yang namanya Mockup Pesawat ya. Mockup Pesawat. Mockup Pesawat itu adalah satu hanggar, ada satu hanggar dan di dalamnya ada mockup atau replika pesawat Boeing 777 yang biasa memberangkatkan jamaah ke Arab Saudi. Replikanya ini dibuat dengan ukuran sesuai dengan ukuran yang ada atau sesuai dengan ukuran asli dari pesawat Garuda. Namun panjang atau kapasitas yang ada di dalam, kalau Garuda yang aslinya dia 450 seat, kita hanya bisa membangun untuk 45 seat. Namun seluruh fitur-fitur yang ada di dalam itu, fungsi-fungsinya itu sama persis dengan fungsi yang ada di pesawat. Sehingga jamaah haji maupun umroh yang akan berangkat itu sebelum berangkat kita lakukan manasik atau kita lakukan pembelajaran bagaimana mereka naik pesawat, karena tidak sedikit jamaah haji maupun jamaah umroh itu ada yang belum pernah naik pesawat ya. Sehingga dengan adanya mockup pesawat ini akan memberikan pembelajaran kepada jamaah haji maupun jamaah umroh bahwa seperti ini kita memasang sabuk pengamannya, seperti ini menggunakan lavatory atau toilet yang ada di dalam pesawat, bagaimana ketika kita ada kebutuhan dengan yang ada di dalam pesawat dan kita perlu pramugari, ada tombol yang harus kita tekan seperti itu. Kalau kita mau tayamum, mau sholat, kita tayamum, bagaimana caranya kita tayamum dalam pesawat, bagaimana kita sholat di dalam pesawat. Nah, seperti itu kita ajarkan kepada jamaah haji maupun jamaah umroh. Adapun masyarakat yang datang hanya sekedar berwisata religi, ini kami berikan kesempatan juga untuk masuk ke dalam pesawat untuk sekedar foto-foto. Ada lagi satu kelebihan dari pesawat kami ini, pesawat ini dilengkapi juga dengan 2 lavatory dan area kokpit atau area pilot dan co-pilot. Nah, ini juga salah satu yang menjadi kebanggaan kami, dan ini kebanyakan pengunjungnya itu lebih ingin ke area kokpit itu karena penasaran dengan area kokpit itu seperti apa, karena banyak juga orang yang sudah berangkat dengan pesawat tapi tidak bisa melihat bagaimana area kokpit, bagaimana pilot dan co-pilot itu membawa pesawat terbang. Nah, ini tujuan dari mockup pesawat yang ada di Asrama Haji. Dan yang berikut ada satu studio. Ini kalau lintasan sa'i tadi di Indonesia sudah 2, satu di Palembang dan satu di Gorontalo. Studio Manasik dan Informasi Haji ini dilengkapi dengan teknologi 4 dimensi dan 3 dimensi. Nah, yang 4 dimensi itu ada 10 kursi. Di studio ini ada 50 kursi. Ada 10 kursi itu yang bisa bergerak. Dia disetting untuk bisa bergerak. Nah, 10 kursi ini ketika kita memutar film yang 4 dimensi atau ada film manasik yang pertama seperti penggunaan pesawat terbang, ketika kita naik di pesawat. Nah, ketika film tentang itu diputar dan pesawat ini terjadi landing atau take off ataupun ada turbulensi di atas pesawat, kursi yang 10 ini akan bergoyang. Nah, selanjutnya ini kita ada gedung, ya, ini adalah gedung serbaguna yang luas di dalamnya itu adalah 35 kali 50 meter, lumayan besar, bisa menampung 1.200 orang. Ini dibuat dengan konstruksi bagian depan 2 lantai dan di bagian belakang di aulanya itu 1 lantai tapi lumayan tinggi. Ini bisa digunakan oleh masyarakat umum juga. Ini sebenarnya tujuan kami yang pertama digunakan oleh jamaah haji ketika mau berangkat. Jadi kalau dulu sebelum ada gedung ini ada aula terbuka di mana jamaah haji masuk ketika mau berangkat ke Makassar via Gorontalo itu via Bandara Jalaluddin,
mereka masuk X-ray dan di dalam itu dianggap sudah menjadi ruang tunggu bandara, sehingga mereka sampai di bandara tidak melewati ruang tunggu tapi langsung ke pintu pesawat. Nah, mari ajak keluarga, teman, saudara untuk bisa melaksanakan wisata religi di Asrama Haji Gorontalo dan bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di Asrama Haji Gorontalo untuk meningkatkan PNBP kita di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.